Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Teman-teman ahli sunnah wal jamaah dan semua penonton, semoga kita senantiasa berada di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada salah satu YouTuber yang masuk di kolom komentar kami dan kemudian beliau ingin mengajak kami berdiskusi. Akhirnya kami meminta IG ataupun nomor WA yang bisa kami hubungi, dan alhamdulillah beliau menunjukkan IG beliau. Kemudian kami telepon beliau, kami FaceTime. Nah, setelah itu kami bertanya, dan bagi siapapun yang ingin tahu siapa beliau, insya Allah kalian sudah tahu sendiri teman-teman. Beliau tiada lain adalah Mas Heri Pras. Semoga beliau, Mas Heri Pras ini, menonton video kami. Pada saat itu kami bertanya, sebelumnya kami bertanya dari mana Mas Heri Pras. Kemudian beliau menyebutkan beliau ini dari ini, kemudian pindah ke ini. Pokoknya sudah detail lah bagi kami. Akhirnya pada saat itu terjadi sebuah diskusi yang cukup lama teman-teman. Bahkan kami sempat merekam itu, tetapi video kami itu ya disimpan oleh teman, karena HP kami tidak bisa merekam layar ya. Tidak ada, saya cari di pengaturannya nggak bisa teman-teman. Akhirnya teman saya yang ngerekam, dan itu ternyata video itu lebih daripada 1 jam. Dan salah satu isi daripada diskusi kami dengan Mas Heri Pras, kami pertama bertanya bahwa apakah jenengan itu setuju terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama, utamanya masalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Ternyata Mas Heri Pras menjawab, ya, kami setuju. Kami setuju dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami tidak menyangka teman-teman bahwa Mas Heri Pras ini setuju dengan hari raya atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebab banyak kabar, banyak berita yang masuk kepada kami bahwa Mas Heri Pras ini seringkali ya menanggapi pernyataan-pernyataan daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga dulu kami sempat menyangka bahwa Mas Heri Pras ini bagian daripada Wahabi. Ternyata setelah kami bertanya langsung, tabayun langsung dengan beliau melalui IG, ternyata beliau itu mau dan setuju dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kami pribadi, dan utamanya kepada warga Nahdliyin atau ahli sunnah wal jamaah yang ikut serta merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami kalau seumpama Mas Heri Pras itu tidak setuju, rencananya kami ingin berdiskusi lebih panjang, tetapi ternyata beliau sudah sepakat, beliau setuju. Malah beliau menyatakan bahwa beliau itu bagian daripada orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang tidak setuju, bahkan menganggap bid'ah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, monggo mengajak kami diskusi atau datangi kami langsung ya. Kami sudah seringkali menyebut kami itu dari mana, kami sudah sering teman-teman. Atau silakan hubungi hubungi IG kami Bocah Deso. Dan kami ya, kalau di IG sebenarnya kami kurang aktif teman-teman, karena kami males ya, IG pun itu dibuatkan oleh teman. Jadi intinya Mas Heri Pras pertama sepakat tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan perayaan Maulid Nabi itu bukan bid'ah, karena memang banyak dalilnya teman-teman. Di antaranya adalah ayat suci Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka tentang ayyamullah, hari-harinya Allah. Ternyata di dalam kitab tafsir-tafsir yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, bi ayyamillah itu maksudnya adalah bini'amillahi. Begitu juga itu dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ketika ayyamullah atau hari Allah itu maksudnya nikmat Allah, maka jelas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan nikmat
yang besar bagi umat Islam, dan kita harus diingatkan atas nikmat itu. Kemudian juga di dalam ayat suci Al-Quran terdapat ayat suci Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Maka ceritakanlah cerita itu supaya mereka berpikir. Dengan menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat Nabi kita, maka insya Allah umat akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah isi daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiada lain, kita bersolawat kepada Nabi, kita bersalam kepada Nabi, kemudian kita bercerita tentang sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun ada segelintir orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang harus kita luruskan, yaitu mereka ketika merayakan Maulid Nabi ternyata ada joget-joget terkadang. Itu sangat tidak etis teman-teman, dan itu rasanya melanggar syariat Islam. Oleh sebab itu, bagi kita, bagi kalian yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ayo tolong jaga akhlak kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Janganlah kita kotori perayaan Maulid Nabi dengan berjoget-joget yang tidak layak sama sekali. Ini yang pertama. Mas Heri Pras sudah sepakat, sudah setuju, dan menyatakan dirinya sendiri bahwa beliau setuju. Beliau memperbolehkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika kami bertanya kepada Mas Heri Pras tentang bagaimana pendapat jenengan terhadap amalia Nahdlatul Ulama, yaitu tahlilan atau ihda'u tsawabil qiraah, memberikan atau menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran. Ternyata beliau juga mengakui bolehnya, dan kami pada saat itu membantu beliau untuk membantah Wahabi bahwa ihda'u tsawabil qiraah itu atau tahlilan itu bisa sampai kepada mayit dengan berdasarkan fatwa-fatwa dari para ulama. Bahkan kami sodorkan kepada beliau Mas Heri Pras bahwa yang menyatakan sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit itu adalah ulama-ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi sendiri, seperti halnya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau yang bernama Majmu'ul Fatawa, maupun di dalam kitab beliau yang bernama Iqtida'us Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim. Sangat tegas, sangat jelas Imam Ibnu Taimiyah menyatakan pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan sampainya pahala bacaan ayat suci Al-Quran kepada mayit. Begitu juga Imam Ibnu Utsaiminnya kaum Wahabi ulama Arab Saudi. Beliau berkata sangat tegas di dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa wa Rasailnya bahwa warrajih, pendapat yang kuat adalah al-qaulus tsani, pendapat yang kedua. Apa isi pendapat yang kedua? Yaitu pendapat yang menyatakan di mana orang muslim itu, orang mukmin itu boleh membaca ayat suci Al-Quran, kemudian menghadiahkan bacaan ayat suci Al-Qurannya kepada mayit, dan itu akan sampai kepada mayit. Dan inilah pendapat yang kuat menurut Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi yang merupakan ulama Arab Saudi. Dan ternyata alhamdulillah Mas Heri Pras juga sudah setuju mengakui bolehnya acara tahlilan. Dengan begitu insya Allah beliau Mas Heri Pras itu bukan orang Wahabi, bukan. Itu ketika berdiskusi dengan kami. Begitu juga kami pada saat itu menjelaskan video-video daripada Mas Heri Pras, yaitu tentang mencium batu nisan, di mana kami katakan mencium batu nisan itu sudah dinyatakan oleh para ulama, dan itu berdasarkan hadis di mana pada waktu itu ada sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Silakan cek itu di kitab Musnad Ahmad juga ada, dan di kitab yang lain juga ada, dan kami sudah pernah membahas itu. Bahkan di sana sangat jelas bahwa sanad hadis itu adalah sahih, di mana sahabat Abu Ayyub Al-Ansori pada saat itu mendatangi kuburan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau ternyata meletakkan wajahnya di kuburan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ditegur oleh Marwan. Akhirnya pada saat itu pria itu yang ternyata adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, pada saat itu ternyata beliau berkata, "Jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku ini mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam atil hajar, dan aku tidak mendatangi batu nisan. Sehingga beliau meletakkan wajah beliau di atas kuburan Nabi. Artinya beliau itu mencium,
Ini pekerjaan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memang banyak ulama yang memperbolehkan. Kalau masih ada perbedaan, ayo kita saling menghargai. Selama ada dalil, selama itu pijakannya adalah Al-Quran, hadis, dan merupakan pendapat-pendapat dari para ulama yang memang muktabar, yang sudah diakui oleh ilmunya oleh para umat, maka kita harus mampu menghargai dan menghormati tanpa harus saling membenci dan menghina, apalagi menuduh bid'ah. Jangan. Ingat, kita jangan sampai mengingkari apa yang masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Semoga ini dimengerti, utamanya kepada Mas Heri Pras. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.